Hari Minggu teman-teman, sebelum kita beribadah, berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu karena hari ini kami bisa mengikuti ibadah online kembali. Berkati Cici dan Koko yang akan melayani, sertai kami semua agar fokus dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Siapa adik-adik yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Boleh sama-sama katakan yes. Oke, adik-adik yang sudah siap, yuk kita bangkit diri, kita nyanyikan lagu ini dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi dari terbit matahari sampai masuknya, biarlah dari terbit matahari kita tetap memuji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selanjutnya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Daftarku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
bersuka sebab Dia kiramkanku. Oh, Dia kiramkanku. Oh, Dia kiramkanku. Ku bersuka sebab Dia kiramkanku. Ku bersuka sebab Dia kiramkanku. Adik-adik, selanjutnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Kita mau tanam firman Tuhan di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah agar firman-Mu dapat kita pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik. Sudah siap dengerin firman Tuhan sekarang? Yuk ya, pasang telinganya, buka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan kali ini ya. Nah, sebelumnya Cici Ani mau tanya, adik-adik, terutama yang adik-adik perempuan nih, di sini, apakah adik-adik di rumah punya boneka? Saji. Wah, iya. Wah, pasti banyak adik-adik di rumah perempuan yang hendak nonton kali ini punya boneka di rumahnya. Nah, sekarang Cici Tani tanya lagi, apakah boneka-boneka yang kalian punyai itu bisa untuk membantu kalau kalian lagi sakit, bisa menyembuhkan atau beri kalian berkat? Bisa nggak adik-adik? Gak bisa ya. Karena apa? Karena boneka-boneka itu adalah buatan manusia. Tidak ada sesuatu yang dibuat manusia itu bisa memberkati kita, menolong kita, ya adik-adik, membuat kita masuk surga. Gak ada ya adik-adik, gak ada yang berkuasa seperti itu untuk segala sesuatu yang diciptakan oleh tangan manusia. Nah, zaman dulu nih adik-adik ya, ada seorang bernama Paulus. Paulus adalah orang yang cinta sama Tuhan, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan tentang keselamatan Tuhan Yesus, menceritakan tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua benda-benda yang diciptakan manusia itu tidak untuk disembah, karena mereka tidak punya kuasa apapun. Ya, berhala itu apa adik-adik?
Berhala itu sesuatu seperti patung, tapi untuk disembah gitu, untuk dihormati. Ya, tidak ada seperti itu. Makanya Paulus menceritakan bahwa supaya orang-orang bisa diselamatkan, tidak boleh menyembah kepada berhala atau patung yang menjadi buatan tangan manusia. Banyak orang-orang yang percaya sama Paulus. Suatu kali Paulus pergi ke suatu kota yang namanya Efesus. Nah, di Efesus tersebut ada kuil yang megah, tempat berdoa adik-adik ya, yang megah. Tempat berdoa apa? Tempat berdoa orang-orang Efesus terhadap Dewi Artemis. Nah, banyak orang Efesus yang datang ke kuil itu menyembah patung Dewi Artemis. Mereka meminta sesuatu kepada Dewi Artemis. Padahal ya adik-adik tahu ya, patung tersebut, Dewi Artemis tersebut tidak akan bisa memberikan uang atau memberikan berkat bagi orang yang berdoa di situ. Tapi orang-orang di situ, bukan saja orang-orang di situ di tempat Efesus ya adik-adik, di luar Efesus pun banyak yang berdatangan. Mereka datang untuk menyembah patung tersebut. Pulangnya mereka membeli souvenir, kuil-kuil kecil ya, kuil-kuil Dewi Artemis kecil, biasa untuk kalung, biasa untuk dipajang di rumah mereka dan untuk mereka sembah gitu ya. Jadi mereka pulang membawa oleh-oleh itu adik-adik. Nah, tapi sejak ada Paulus datang ke kota Efesus memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran itu, sehingga orang-orang percaya kepada Paulus, orang-orang percaya kepada Yesus, tidak lagi datang untuk menyembah Dewi Artemis. Nah, kalau kayak begitu, apa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Ada adik-adik, ada seorang yang namanya Demetrius. Dia itu tukang yang membuat perhiasan dari perak yang berbentuk kuil Dewi Artemis jadi souvenir untuk dijual ketika orang datang kepada Efesus untuk berdoa di kuil tersebut. Pulangnya tadi yang bawa souvenir tersebut itu buatan Demetrius dan tukang-tukang yang lainnya. Karena pemberitaan Injil daripada si Paulus tersebut, sehingga jualan si Demetrius itu nggak laku adik-adik. Sehingga Demetrius jadi kesal, marah. Dia kumpulkan tukang-tukang pengrajin-pengrajin lainnya. Dia menghasut mereka untuk memberontak, untuk menangkap Paulus. Ya, sehingga Paulus dicari untuk ditangkap. Teman-teman Paulus ada 2 orang adik-adik yang tertangkap, yaitu Gaius, terus kemudian Aristarkus. Itu ditangkap adik-adik, dibawa sama ke balai kota oleh Demetrius dan orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Paulus sedih ya adik-adik. Paulus dengar itu, Paulus ingin keluar untuk membela, untuk mengeluarkan, melepaskan 2 orang temannya tersebut. Tapi orang-orang yang sayang sama Paulus mencegah, jangan Paulus, nanti kamu yang ditangkap gitu ya. Nah adik-adik, tapi orang-orang yang kumpul di balai kota itu, mereka membuat kegaduhan, menangkap Gaius dan tadi Aristarkus ditangkap, membuat mereka berteriak-teriak ya. Orang-orang tersebut itu sambil menangkap mereka berdua, mereka berteriak-teriak, memekikkan suara mereka, berkata, hidup Dewi Artemis, hidup Dewi Artemis, begitu ya. Nah, sehingga kekacauan terjadi di kota tersebut, di balai kota tersebut. Untuk meredam kekacauan tersebut,
panitera kota itu datang kepada orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Mereka berkata, kalau kalian punya keluhan, datang ke pengadilan. Dan kalau kalian tidak ada yang perlu persoalkan lagi, pulang, kalian pulang. Sehingga kumpulan orang-orang tersebut pulang satu persatu, bubar ya mereka semuanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini nih kita bisa lihat ya adik-adik ya, bahwa patung-patung buatan tangan manusia itu nggak ada kuasanya adik-adik. Nggak ada tuh ceritanya patung-patung buatan tangan manusia itu lebih berkuasa daripada orang yang membuatnya. Nggak ada yang begitu ya adik-adik. Mereka kalau dibuang, ya pasrah aja dibuang, atau dibakar, atau dilempar ke tempat sampah. Ya mereka akan, patung-patung itu tidak akan bisa berbuat banyak adik-adik, tidak bisa melawan. Ya, jadi tidak sepatutnya mereka untuk disembah. Ya, nah tapi adik-adik ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan sama seperti kita menyembah berhala atau patung. Apa ya itu ya? Tapi saya kan nggak ada patung di rumah untuk disembah. Saya nggak ada boneka yang saya sembah, saya agungkan gitu. Jadi apa yang bikin saya bisa menyembah benda-benda yang bisa saya sembah? Adik-adik tahu nggak? Mungkin nggak ada benda-benda yang kalian sembah-sembah, yang kalian puja-puja gitu ya. Tapi ada kalanya kita memperlakukan benda yang kita miliki itu seperti menyayangi, sangat sayang sekali, sampai menghabiskan waktu kita yang lebih lama terhadap benda tersebut, terhadap pekerjaan tersebut, sehingga kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk datang mendengarkan firman Tuhan, datang kebaktian live kit, walaupun online, maupun datang ke onsite. Kita lupa karena kita menghabiskan waktu kita asik melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Main games. Ya, betul. Atau benda-benda kesayangan kita yang kita selalu main berlama-lama, sehingga kita lupa waktu, kita lupa untuk datang sama Tuhan, kita lupa merenungkan firman Tuhan. Kita asik melakukan itu, main game, nggak inget waktu, bahkan mungkin kita lupa makan gitu ya. Kita nggak pikirin kesehatan kita nggak pikirin besok mau ulangan. Kita lakukan yang mengasihkan kita sehingga lupa waktunya. Nah, itu bisa jadi berhala kita loh adik-adik. Ya, bukan hanya dalam bentuk patung yang kita sembah, bukan saja itu, tetapi semua hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita nggak ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, nah mungkin ada ya adik-adik pikir, coba saya ada nggak ya berbuat seperti itu? Kalau ada, kita minta ampun sama Tuhan, kita balik lagi sama Tuhan, kita seperti firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 10 bilang, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya adik-adik, ya hanya kepada Tuhan sajalah kita berbakti, bukan kepada permainan yang mengasihkan, yang kita memakan waktu lama, yang menghabiskan waktu lama dalam satu hari itu. Bukan benda-benda yang membuat kita, kalau misalnya ada apa-apa, kita marah, orang lain merebutnya, kita marah, kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain kalau benda kita diapa-apain. Nah, kita harus memaafkan teman kita ya. Kalau misalnya teman kita pinjam boneka kita kasih ya adik-adik ya.
Karena bukan boneka itu bukan berhala, bukan yang hal-hal yang perlu kita pertahankan gitu ya, secara mati-matian gitu. Karena semua itu buatan tangan manusia ya, nggak ada kuasanya di dalam benda tersebut ya adik-adik. Kalau ada adik-adik yang masih melakukan seperti itu, mempertahankan benda itu lebih dari segalanya, adik-adik ingat ya firman Tuhan tadi ya, Matius 4 ayat 10. Hanya kepada Tuhan saja yang harus kita sembah ya, tidak ada yang lain. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Yuk ikuti Cici Ani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ingatkan kami bahwa kami harus menyembah hanya kepada Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering melalaikan Tuhan, sering lupa berbakti kepada Tuhan, asik melakukan pekerjaan seperti main games. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Kami ingin berbalik kepada Engkau dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu kali hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jumpa lagi di Kids Meal. Aku mengingetin untuk teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung ke grup Live Kids, yuk segera hubungi Elka. Sekian Kids Meal hari ini. God bless you. Halo adik-adik, happy Sunday. Minggu ini ada beberapa pengumuman yang mau Koko sampaikan. Yang pertama, seperti biasa, The Living Word Kids akan tayang pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. Yang kedua, minggu depan ibadah onsite kelas bayi sampai kelas madya akan diadakan jam 11 siang. Untuk kelas bayi dan batita, Papa Mama harap daftar dulu di grup kelas masing-masing untuk pembagian waktu ibadahnya. Dan untuk kalian yang datang secara onsite, pastikan kalian datang dalam keadaan yang sehat. Bagi kalian yang belum bisa ikut ibadah secara onsite, kalian masih bisa ikut ibadah secara online di YouTube channel Live Kids tiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Dan informasi terakhir untuk Papa Mama, Live Kids akan mengadakan survei untuk persiapan dibukanya ibadah onsite di jam-jam ibadah di hari Minggu dengan cara mengisi Google Form yang akan dibagikan di grup WA kelas masing-masing. Bagi Papa Mama yang belum bergabung di grup WA kelas, segera hubungi Koko Cici Live Kids-nya ya. Oke, segitu aja pengumuman dari Koko di minggu ini. Koko ucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.